Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Rehan. Apa kabar, Dr. Rehan? Baik, para pemirsa, para dokter umum, dokter muda. Ini kita pada hari ini kita punya sesi baru, yaitu tentang bagaimana sih kehidupan PPDS bedah saraf di bedah saraf FKUSU. Dan semoga ini menjadi bagi yang mau masuk spesialis bedah saraf, program pendidikan spesialis bedah saraf di FKUSU, maka bisa melihat secara sekilas dari sini. Nah, jadi kita akan membagi beberapa sesi. Yang pertama kita saya akan mewawancarai PPD saya yang dari semester awal, semester tengah, dan semester terakhir yang sebelum utama. Jadi kita akan lihat perbedaannya ya. Baik, yang pertama ini adalah Dr. Rehan ya, Dok. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, Dok. Ya, ini semester 7, Dokter ya? Ya, naik 7. Baik, Dok. Jadi sebelum kita maju nih kemana-mana, Dok, saya mau nanya dulu, Dok. Sebenarnya dokter ini kenapa sih pengen bedah saraf? Oke, Dok. Jadi saya dari awal memang alumni dari USU, Ya. dari USU angkatan 2010, Dokter. Jadi saya sudah terpapar dengan bedah saraf sebelumnya. Koas atau pendidikan dokter di sini. Jadi secara tidak langsung saya sudah melihat kehidupan bedah saraf, sudah ikut operasi. Jadi saya dari awal sudah memang tertarik dengan ilmu neurologi tepatnya. Tapi dengan ada tindakan. Iya. Jadi pilihannya bedah saraf paling tepat. Di operasi bedah saraf itu saya lihat dulu seperti sulap gitu. Jadi misalnya pasien EDH, pendarahan awal tidak sadar, setelah operasi banyak yang selamat atau sadar gitu. Jadi itu motivasi utama saya. Baik. Jadi memang para pemirsa, sebelum adanya ada bedah saraf ini, mungkin pasien-pasien yang trauma kepala itu sulit ditangani dan banyak yang meninggal ya, ya. Maka sehingga ada semakin menyebar ya bedah saraf, ya kita harapkan mungkin bedah saraf makin banyak di daerah-daerah, maka kasus-kasus meninggal karena kecelakaan mungkin menurun gitu ya, Dokter Rehan ya. Nah, jadi Dokter Rehan memang karena Dokter Rehan dari rumah USU ya sudah pernah terpapar sama bedah saraf. Kita pun juga pendidikan profesi yang punya stase bedah saraf selama 2 minggu ya, masih Dokter Rehan ya. Jadi sudah biasa lah gitu ya. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan nih Dokter Rehan biar supaya tidak ya jujur aja gitu ada. Dokter Rehan, berat nggak sih sekolah ini? Dokter Rehan ada papan tengah lah asalnya. Berat nggak sekolah bedah saraf ini? Pada dasarnya semua sekolah bedah dituntut harus kuat, karena kita operasi khususnya bedah saraf itu durasinya lama, ketahanan fisik dan konsentrasi itu memang dilatih untuk kita operasi. Jadi untuk sekolah bedah saraf ini cukup berat, memang dilatih supaya tahan terhadap pressure. Apalagi dokter bedah itu harus tahan terhadap pressure apapun. Jadi memang cukup berat. Cukup berat, jadi bagi yang mau masuk yang saraf udah siap mental, cukup berat. Sering kena marah Dokter Rehan? Ada soal. Jadi nggak apa-apa, kita buka-bukaan aja nih biar tahu nih. Emang sering kena marah, pasti kena marah. Namanya sekolah, pasti sekolah ada salahnya. Ya. Jadi kalau kalau ada anonimnya ya, kalau koas itu kumpulan orang agak salah. Nah, kalau PPDS itu pasti perhimpunan dan perkumpulan dokter salah, itu pasti salah. Namanya sekolah. Namanya sekolah pasti salah. Kalau nggak salah, ya kita harus sekolah lagi. Nah, disitulah gunanya sekolah. Baik. Jadi jadi para pemirsa ini memang Dokter Rehan semester 7 sudah papan tengah, sudah bisa operasi yang tahap 1 lah ya, tahap 1 itu seperti kayak anatomi sudah bisa. Nah, apa pengalaman Dokter Rehan yang berkesan selama di sini?
Jadi sebenarnya untuk sangat berkesan, hampir semua berkesan loh. Jadi setiap hari, setiap bulan itu kasus-kasus kadang-kadang bervariasi. Jadi ada operasi baru dengan melihat dokter DPJP atau supervisor operasi punya teknik sendiri dan sesuai buku dan buku juga ada beberapa referensi atau jadi dengan variasi kasus dan variasi operasi untuk saya setiap hari tambah berkesan. Ya, jadi memang kelebihan yang berdasar ini adalah teknik operasi itu banyak dan buku pun banyak, dan jadi artinya apa kalau banyak? Artinya ilmu berdasar ini masih banyak berkembang. Ya, kita tidak berpatokan pada satu, tidak. Nah, jadi para pemirsa kalau yang di sini di berdasar ini dia ini berdasar ini ilmiah misalnya. Kita kalau tindakan operasi pasti ada dasarnya. Kalau tidak ada dasar kita tidak akan beroperasi. Nah, ini biar tahu ya semua orang ya. Dulu pada saat Rehan masuklah semester awal, di dasarnya ada keluar biaya nggak gitu? Biaya misalnya ya mohon maaf lah, makanan atau apa gitu. Gimana? Jadi dari awal saya masuk ini di berdasar tidak ada kutipan biaya sama sekali. Jadi untuk makan urus makanan kita sendiri, untuk kebutuhan kita sendiri. Jadi para pemirsa harus dijelaskan bahwa di sini program pendidikan berdasar spesialis itu mereka ini tidak digaji, itu kasihan sebenarnya. Jadi memang orang bekerja, orang sedang sekolah, plus bayar orang sekolah juga ya. Nah, tetapi di sini kelebihannya kita tidak bersih ya, tidak ada masalah apapun, ya, tidak ada yang aneh-aneh. Dan saya menjamin bahwa untuk dokter saya ini, anak-anak murid saya ini baik-baik. Nah, jadi dokter Rehan saya berharap tetap maju ya, dokter Rehan ya. Pasti. Sama. Ya, terima kasih dokter Rehan. Kita berikutnya maju ke teman saya nih, akan menjadi teman saya sesi berikutnya, Dokter Akmal. Baik. Yes, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Akmal, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik dok. Ya, ini para pemirsa, para dokter muda, dokter umum ya. Ini Dokter Akmal ini lulusan dari usia yang pertama yang masuk berdasar di FKUSU. Ini kebanggaan Unsia. Ya, jadi kita sangat bangga dengan anak muridnya Unsia. Bagus, aktif. Paling kena marah sedikit biasa. Ya gitu. Ya, Dokter Amal gimana nih? Ya, ini Dokter Amal ini sudah semester detik terakhir nih. Ya. Bentar lagi ujian, bentar lagi jadi teman sejawat saya. Jadi tamat kemana Dokter Akmal? Rencana dok, saya pulang ke kampung Biren. Wah, ini hebat. Ini hebat nih, ini baru dia mengembangkan kampungnya Biren. Jadi artinya kita doakan, amin ya. Semoga sukses kampung ya. Mudah-mudahan dengan mungkin ada pemerintah daerah Biren atau apa melihat ini ada lulusan ini mau balik nih, mohon disiapkan alat-alatnya. Iya. Seperti itu ya Dokter Akmal ya. Iya dok. Ya kebetulan saya waktu itu pada saat saya ke ID Biren, memang di Biren ID-nya sudah nunggu Dokter Akmal suka pulang loh. Ya, ya, jadi artinya memang Dokter Akmal ini putra daerah yang pulang kampung yang betul-betul akan mengembangkan daerahnya. Saya ucapkan selamat. Jadi Dokter Akmal gimana nih dok? Selama nih PPDS aman? Ya. Atau gimana? Aman-aman PPDS dok. Emang di awal agak berat dok. Ya, PPDS sudah saraf itu berat di awal ya dok. Karena belum terbiasa ya. Nah, jadi Dokter Akmal, pertanyaan saya kan,
di Unsia kan banyak juga ya kasus bedah saraf ya di Banyak. di Jalan Abidin banyak ya. Banyak. Nah, kenapa mau masuk bedah saraf dulu? Karena saya melihat di Aceh itu dokter bedah sarafnya hanya ada di Banda Aceh. Hanya ada di Banda Aceh. Iya, di Banda Aceh, dan Banda Aceh itu posisinya paling ujung dari provinsi Aceh. Oh iya betul. Jadi hampir paling ujung ya, Iya. sebelum Sabang ya. iya dok. Nah, jadi untuk kasus bedah saraf variasinya itu sebenarnya nggak hanya di Banda Aceh dok, tapi hampir seluruh provinsi Aceh ada. Nah, jadi untuk kasus-kasus bedah saraf yang berada di pertengahan Aceh atau arah Medan, nah mereka membutuhkan waktu 4 sampai 6 jam baru sampai ke Banda Aceh. Jadi ada waktu yang panjang ya. Jadi kadang-kadang saya berpikir bahwa memang pasien belum sempat sampai ke RSUZA Banda Aceh, kadang sudah perburukan duluan. Jadi makanya saya inisiatif untuk coba ambil bedah saraf. Harapannya adalah di pertengahan Aceh saya bisa membantu pasien-pasien bedah saraf. Jadi para pemirsa ini memang sangat maksudnya baik ya niatnya. Mudah-mudahan dengan ada niat ini Dokter Amal bisa dapat berkah lah ya. Amin. Berkah, rezeki yang banyak. Ya cukup 1 istri. Cukup. Itu aja dia bilang. Mengingatkan. Karena memang jangan kalau kita dokter bedah saraf ini kalau udah nggak bisa mana-mana lagi memang dokter Amal. Saya udah setelah tamat itu memang sudah waktu untuk di rumah pun jarang. Ya, jadi memang para dokter umum atau dokter muda yang mau masuk bedah saraf itu sudah siap lah kata dia dokter Amal ya. Seumur hidup handphone ini mesti online 24 jam. 24 jam. Iya. Nah ya 24 jam hidup, nggak boleh mati, di telepon langsung diangkat. Karena apa? Karena nyawa. Itu pelajaran dasar. Jadi memang mesti kita ini. Nah ini dokter Amal dulu kan dari Aceh. Kenapa pilih ke Medan? Ini memang saya awalnya sempat masih bimbang, ada beberapa center yang coba saya cari tahu. Setelah saya cari tahu semuanya dok, saya melihat di Medan ini sangat bagus center pendidikan karena di sini kita punya guru-guru yang sumbernya dari beberapa center di Indonesia. Ada yang dari center UI, kemudian ada dari center UNPAD, ada juga dari center UNER. Jadi saya menganggap bahwa di sini semua center yang bagus-bagus di Indonesia bergabung di USU. Oh. Ya. Kemudian yang kedua, saya coba cari tahu guru besar paling banyak dari center bedah saraf yang ada di Indonesia itu di USU. Iya dulu ya. Iya. Jadi saya melihat ini potensi yang sangat bagus untuk sekolah di bedah saraf USU. Ya, jadi dulu para profesor memang kami dulu punya 3 profesor, yaitu Profesor Abdul Arsyad, Profesor Samuel Jabati, dan Profesor Novar ya. Yang saat ini baru-baru ini kita baru setahun lah, 2 tahun diangkat profesor baru, Profesor Dr. Ridha Dharmajaya. Nah, jadi sebenarnya kalau sampai hari ini kami 4 profesor termasuk yang paling banyak ada saraf. Tetapi memang yang aktif sekarang ini cuma 2 ya. Profesor Abdul Ghaffar dan Profesor Ridha, karena yang lain tidak aktif karena masalah usia. Jadi terutama memang tipsnya ada terutama untuk para dokter muda kalau mau masuk gimana? Ya dok, kalau menurut saya dokter muda yang mau masuk bedah saraf itu dari sekarang sudah bisa mempersiapkan diri dong. Karena untuk bedah saraf ini itu kita tidak punya waktu lagi untuk bisa tidur nyenyak di rumah dok. Jadi kalau sudah jadi bedah saraf nanti mungkin
bisa aja kita ada pasien jam 1 malam, jam 2, jam 3 dan sebelum tes jadi sudah mempersiapkan diri. Ya. Mulai dari diri sendiri dan juga keluarga, Dok. Nah, keluarga ya. Betul. Kemudian untuk yang lain mungkin sama dengan jurusan yang lain yang mungkin sama-sama harus belajar sesuai dengan bidangnya. Saya rasa untuk saat ini, Dok, untuk proses belajar sebelum tes sudah lebih mudah ya, karena sudah ada HP, kemudian laptop, dan sumber-sumber bahan seperti jurnal textbooknya itu sudah ada yang bisa diakses langsung gitu. Ya, betul sekali. Mungkin seperti itu, Dok. Jadi maksudnya akses jurnal itu ada akses bayar, ada yang nggak bayar. Yang nggak bayar nggak boleh saya kasih tahu. Itu no comment, itu tidak bisa saya bilang. Nah, jadi saya betul tuh untuk keluarga. Jadi dulu saya ingat banget sekali bahwa ada om saya bilang saya jadi mau operasi di setelah sholat Idul Fitri. Ya, operasi di situ. Loh, Abdurrahman mau kemana? Mau ke ada Malik. Oh, ada operasi nih, operasi dada. Loh, kan itu sekolah. Kalau Idul Fitri kan sekolah libur. Om, pasien nggak ada libur pas Idul Fitri, Om. Iya. Apa hubungannya sekolah itu? Nah, jadi nggak orang awam tuh nggak ngerti. Ini kan sekolah ternyata libur dong, ada libur. Kita nggak ada, tidak ada libur. Iya. Jadi kalau udah mau masuk sekolah berdasarkan, ya udahlah ya. Harus rela, Dok ya. Harus rela lah ya, 1 minggu itu siap-siap telepon dipanggil kan. Nah saya dulu itu kan, tapi jadi udah biasa. Jadi udah hari lain tuh hari Sabtu itu udah biasa aja bagi saya. Iya, betul, Dok. Iya kan? Jadi, nah ini dulu biar ini kita tanya tadi, saya tanya pertanyaan sama Dr. Rehan juga tadi biar tahu. Nah Dr. Akmal gimana tadi pada semester awal apakah ada mohon maaf ada yang senior suruh beli makanan lah apa di sini ada? Ya, untuk di bedah saraf kita di sini tidak ada sama sekali, Dok. Jadi kita memang murni untuk diri sendiri. Jadi tidak ada kutipan uang, tidak ada menyuruh sesuatu itu dengan memakai uang pribadi kita, Dok. Jadi di sini memang betul-betul bersih di bedah saraf. Dan ini saya buktikan sendiri, Dok, dari awal masuk sampai udah semester sekian. Jadi kasarnya pun kita bisa sekolah pun dengan uang seadanya. Iya, ya kan? Hanya yang nggak bisa kita bantu uang sekolah. Iya, ya, betul. Kan? Kalau uang sekolah itu memang itu mesti dibayar. Iya. Tapi kalau yang lain tidak. Jadi para dokter umum jangan takut sama kami. Kita di sini betul-betul enak lah. Saya rasa tidak ada masalah. Tapi memang siap sedia untuk dimarahin lah ya. Siap, Dok. Ya, baiklah Dr. Amal. Mudah-mudahan ujian berikutnya ini lulus. Amin. Semoga jadi saraf bagi rakyat Biren yang lihat ini. Kamu pulang nih. Tolong diamankan dulu nih ya. Ya, ini junior saya yang paling termasuk yang paling bagus. Saya akuin itu. Ya. Baik Dr. Amal, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Dr. Abdurrahman. Ya, oke, siap. Terima kasih Dr. Amal. Ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para pemirsa kita, para dokter muda ini kita wawancara yang baru masuk, yang baru lulus. Siap. Baru kali lulus nih. Nah, jadi Dr. Ridho, dia dari Riau. Dari universitas mana, Dok? Universitas Abdurrahman Pekanbaru. Nah, ini yang pertama nih. Betul. Pertama masuk kami ke bedah saraf nih, ya. Betul, siap. Ya, ini jadi dibanggakan lah ya sama alumni ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mohon doanya. Ya baik. Angkatan berapa Dr. Ridho? Saya angkatan perdana, Dok. Ya, maksudnya angkatan masuk FK-nya? 2008. Oh, beda 4 tahun sama saya. Baik. Ya. Kok lama kali masuk sekolah? Betul, Dok. Ya. Dari apa dulu, rezeki dulu? Salah satunya kita mencari modal untuk lanjut studi, karena kan dulu mindsetnya untuk lanjut studi itu mungkin mesti status mesti jelas PNS. Oh, PNS itu, Dok. Alhamdulillah, Dok. Oh, jadi nanti balik ke daerah. Oh, hebat. Siap. Hebat. Jadi memang PNS itu memang kita diutamakan lah, tapi lebih difavoritkan lah. Karena pasti akan balik ke daerah dan membantu daerah kan? Ya, betul, Dok. Sesuai kebutuhan daerah. Dari daerah mana? Tempat tugas saya di Kabupaten Kampar, Dok. Kampar. Provinsi Riau.
Kampar itu dari Pekanbaru berapa jam? Kalau perbatasan tidak jauh, kira-kira setengah jam. Tapi kalau ke pusat ibu kota kabupaten kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam. Jadi dari Pekanbaru setengah jam? Dari Pekanbaru ke perbatasannya dekat, Oh, setengah jam. dekat. Ya yang paling dekat sekali karena langsung berbatasan Pak, dengan Pekanbaru. Oh, jadi ada di situ ada RSUD-nya ada? Ada RSUD kabupaten itu letaknya di ibu kota kabupaten ya Dok. Tipe? Saat ini masih tipe C. Ah, Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah jadi tipe B. iya karena memang RSUD mesti tipe B ya, dengan kabar ya. Baik. Jadi para penduduk, nah, sudah ada nih mau sekolah nih, tapi mesti sabar ya, nih tunggunya. Kalau kami di sini sekolah Beda Saraf itu adalah 11 semester. Siap. Kalau nggak ada halangan, ya kan? Kalau ada halangan, ya kita belum tahu, tapi mudah-mudahan tidak, ya. Baik, mohon doanya. Amin. Wah, enak sekali. Ya. Jadi mau nanya dulu nih, kenapa masuk Beda Saraf? Kenapa di sinilah Beda Saraf? Dan kenapa Beda Saraf di FKUSU? Ya, izin Dok ya. Iya, iya. Pertama kenapa mungkin peminatan Beda Saraf? Iya. Jujur Dok, mohon maaf sebelumnya memang untuk ilmu Beda Saraf sendiri saya sebenarnya belum banyak referensi Dok. Cuman waktu itu di tahun 2017 lah kalau saya nggak salah, saya ada baca buku biografi tentang dokter Beda Saraf nasional. Nah, dari situ saya mulai ada ketertarikan. Waktu itu mohon izin saya baca biografinya Prof. Eka. Nah, jadi di situ saya lihat ini kasusnya gitu kan. Dan itu saya nggak temui di, mohon maaf karena saya tugasnya di puskesmas Dok. Nah, jadi seperti hal baru bagi saya begitu melihat kasus atau mendalami ilmu Beda Saraf. Itu salah satunya Dok. Yang kedua dari sisi penugasan. Kebetulan di tempat saya bertugas Kabupaten Kampar saat ini belum ada Dok Beda Saraf. Terus kenapa di USU? Waktu saya memutuskan untuk mencoba mendalami atau coba masuk di ilmu Beda Saraf, saya apply magang di rumah sakit provinsi. Di situ saya jumpa beberapa teman yang juga mungkin ingin masuk Beda Saraf dan juga konsulen yang dari USU. Maka dari situ saya bisa dapat informasi. Siapa? Dr. Gatot, mohon izin Dr. Gatot, ini murid Dr. Gatot rupanya. Nah, Dr. Gatot ini alumni awal dari FKUSU. Maksud dari Beda Saraf FKUSU maksudnya. Dan termasuk alumni dibanggakan, ya, karena termasuk operasi yang sulit-sulit, ya, Dr. Gatot nih, dan operasi aneh-aneh di Pekanbaru kan, ya, Pekanbaru, sangat bagus hasilnya. Dan saya lihat nih, wah, mantap Dr. Gatot. Semoga Dr. Gatot sukses selalu. Ya. Amin ya. Ya, ini muridnya nih Dok. Izin Dok. Jadi baik, jadi kenapa? Karena memang disuruh disarankan lah ya, ya. Saya cari informasi sebelumnya, tanya-tanya. Dan yang alasan kedua, salah satunya keluarga. Keluarga? Ya, keluarga saat ini kan masih di Pekanbaru, atau lebih tepatnya di kampung istri Dok, di Kabupaten Bengkalis. Jadi anak-anak masih di sana. Kalau di Medan barangkali lebih dekat ya. Mudah-mudahan masih bisa lebih dekat lah. Ya, jadi jaraknya. Nah, karena kita jujur aja nih dokter muda ya, dokter bahwa pendidikan Beda Saraf ini berat. Kalau tidak ada support dari keluarga, susah. Maka itu bagus banget dari pertimbangan keluarga, dan saya itu memang mesti itu, karena pressure di sini berat, stresnya berat. Tanpa ada keluarga sulit kita menghadapi ini. Memang kadang-kadang kan kita nggak perlu keluarga ini nggak perlu tahu ada apa, tapi hanya mendengar karena ada samping kita udah tenang Dok ya. Iya, dari saya dulu pun berat sekali rasanya, ya gitu. Wah, hebat. Jadi dia dapat beasiswa dari saat ini masih sedang dalam pengurusan Dok dari daerah. Nanti setelah ini ada surat keterangan lulus, saya urus berkas-berkas. Insya Allah biasanya ada, karena memang dari daerah biasanya ada anggaran. Jadi para dokter umum misalnya ada kata-kata, Dok, saya mau sekolah, tapi saya tidak ada biaya. Jawabannya ada banyak. Satu, LPDP. Yang kedua, misalnya PNS dari daerah.
ada lagi tadi yang baru masuk juga nih, dia ngambil dari Tubel Kemenkes, itu tugas belajar dari Kementerian Kesehatan. Nah, terkadang pun ada teman saya dulu dia ditugaskan dari universitas, nggak pasti kan dapat biaya. Jadi artinya para pemirsa yang para umum yang kita nggak ada biaya, cari dulu. Saya sih lebih utamakan jangan dapat beasiswa. Nah, LPDP lebih gampang sekarang ya. Ya jadi jangan takut ya masuk sekolah. Ayo sekolah, kita sekolah. Ya, baiklah dokter ini mau. Jadi dokter ini dari luar kota tinggal di sini. Kita doakan nih dokter ini supaya sukses, supaya lulus tepat waktu, tidak ada masalah. Dan siap mental dimarahin, wajar, itu wajar lah. Proses pendidikan ya dok. Pendidikan guru cuma ngajarin. Siap dok. Marahin dengan cara objektif. Kalau salah dikasih tahu, kalau benar diapresiasi, pasti diapresiasi. Baiklah Dr. Ridho, saya ucapkan terima kasih banyak para pemirsa dan juga 3 orang dan dari semester terpaling tinggi, semester tengah, dan semester awal. Mereka masuk sekolah di sini, bisa para pemirsa melihat bagaimana sih kehidupan mereka. Kalau bisa lihat tadi kan, itu kalau bisa para pemirsa lihat tadi, nah lihat tadi. Pertama nih yang baru masuk nih, klinis, kurus, nah, lihat kan, rapi. Nah, coba lihat papan tengah tadi, ya kan? Agak lemas badannya, capek, ya kan? Agak gemuk. Nah, banyak makannya, pasti banyak makan. Dan coba lihat papan terakhir tadi, muka senyum, senang, tapi gemuk badannya. Jadi bisa lihat. Jadi memang program pendidikan spesialis ini yang kalau bedah masih agak merusak badan karena kerjanya makan aja. Karena pelariannya dari makan ya dok ya. Itu tenaga banyak ya dok. Iya. Siap ya. Tapi bukan berarti nggak sehat ya. Mereka sehat-sehat karena selalu kita cek kesehatan rutin. Badan mereka selalu sehat. Tapi memang nggak sempat lagi untuk olahraga. Ya, karena sekolah terus. Baik. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama dok. Mohon izin dan bimbingannya dok. Iya, terima kasih ya. Baik. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.